Oke sahabat TNI, alhamdulillah saya mau dibimbing sama masternya langsung bikin, nggak tahu nih apaan ya, banyak banget ininya nih, saya nggak ngerti apa aja nih Bang, tolong di ini Bang. Lumayan banyak kita. Nah, kita harus mulainya dari mana nih? Nah, kan orang banyak kan mau mulai nih, tahun ini bagus tapi bingung ribet mulai ya. dari mana, dan ini bisa belinya gimana aja segala macam. Iya, Pak Denny, ini kan gini Pak Denny, biasanya kalau orang nanam itu kan dari pembelian benih, dari pembenihan, dari pembibitan sampai mindahin ke media tanam itu kan banyak orang yang ribet tuh. Betul. Mungkin Pak Denny punya ide, punya tips, punya cara yang simple gitu Pak? Ya. Insyaallah. Oke. Oke, silakan Bang Denny. Baik. Ya, jadi teman-teman kita belajar hari ini, belajar apa Pak Ajis? Tanam kota? Iya, urban farming. Urban farming yang simple, yang mudah, yang tetap nanti bisa melibatkan anak-anak dan keluarga. Akan dipandu langsung oleh Pak Denny. Beliau adalah yang memang selama ini sudah bergerak di bidang perpromolan gitu ya. Sudah sukses dengan berbagai kegiatannya. Kali ini akan memberikan tutorial ya Pak Ajis ya, untuk agen HNI agar mudah bersama keluarga meningkatkan penghasilan di rumah, khususnya untuk ketahanan pangan ya Pak Ajis. Silakan Pak Denny. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Abdul Aziz dan Umi Sabil. Hari Ya. ini memang benar apa yang Umi Sabil sampaikan tadi. Iya. Saya juga dulu waktu memulai bagaimana sih? Ribet ya. Kayaknya sampai hari ini kayaknya teknologi hidroponik itu menarik sekali. Tapi ketika mau mempelajari atau memulainya harus ilmunya panjang sekali. Bikin akhirnya orang mau maju nggak jadi maju. Nah, alhamdulillah hari ini kita punya promol, Pak. Nah, apa itu promol, Pak Bu? Ya, apa tuh Pak promol? Promol ini di sini kalau Bapak Ibu yang sudah pegang produknya ini ada komposisi disebutkan di sini kumpulan dari probiotik. Iya. Sekian banyak, ada 14 jenis bakteri probiotiknya yang akan berfungsi mengurai, meningkatkan kandungan, mulai mengurai tadi apa yang diurai. Bisa jadi situ ada unsur pencemaran, unsur residu ataupun limbah dari penggunaan sekian banyak sekian lama yang ada di media atau tempat yang kita gunakan untuk cocok tanam ataupun sekadar media tanamnya. Karena kan selama ini orang menggunakan hal-hal yang terkait dengan kimia-kimia Betul. biar cepat subur, Nah, daunnya cepat maunya bisa- instan gitu kan. cepat berbuah gitu ya Pak ya. Kerjanya sedikit tapi mau hasil banyak. Nah. Tapi resikonya enggak. Itu resikonya jarang dipikirin tuh Pak. Hari ini kita berusaha untuk meminimalis resiko tersebut dengan memberikan manfaat yang Caranya besar. nih, Bang, gimana Caranya yang jelas ketika ini dia punya kerja berfungsi untuk mengurai tersebut dari unsur pencemaran ataupun apa yang ada di media tanam tersebut ditingkatkan kandungan zatnya, kemudian dipermudah untuk diserap oleh akar tanaman sehingga dia mempercepat proses pertumbuhan. Iya. Jadi walaupun dia medianya cuman kayak gini kan, cuma medianya kecil ya, kecil tuh cuma air aja. Ya. Saya juga suka lihat tuh yang di paralon ngalir begitu aja. Saya mikirnya gini, itu dapat nutrisi dari mana ya? Kan bukan di tanah gitu. Bisa pakai ini ya, Bang? Nah, kalau ini memang ini bukan nutrisi. Oh gitu. Nah, supaya dipahami jangan sampai pakai promol air terus nanti komplain. Justru ini adalah bakteri yang akan mengurai unsur hara yang ada di media sehingga dia mudah diserap, satu, kedua ditingkatkan kandungan zatnya, ketiga memang ada unsur N di udara yang ditangkap oleh bakteri ini, Iya. sehingga N ini kan untuk kebutuhan tanaman yaitu untuk tumbuhnya daun, Nitrogen ya? nitrogen. Nah, makanya orang bilang butuh NPK. Nah, salah satu NPK ada dari kerja probiotik kita menangkap jadi lengkap dari di udara, sini ya. gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada juga pemirsa, saudara sekalian, jadi pakainya ini berarti harus ada campuran yang akan diurainya ya kalau Iya, betul. untuk ini ya. Contoh misalnya saya di rumah nih, Ya. apa tuh? Saya bisa pakai buah-buahan, kulit buah itu bisa. bisa. Nanti dia dipecah sama bakteri ini ya. Nah, Semua nutrisi memang jadi ketika yang limbah rumah tangga kita, ketika kita olah dengan promol memang sedikit butuh waktu lebih lama. Nah, tapi untuk mempercepat juga bisa kita bantu, misalnya kita cincang halus, bisa juga kita blender lagi tuh. Nah, tinggal masukin ini. Ketika kita blender jauh lebih cepat. Kurang lebih kalau umumnya orang membuat kompos limbah sampah rumah tangga itu jadi kompos itu bisa butuh
seminggu, sebulan sampai Iya, saya 3 nggak bulan. sabar tuh, saya pengennya kan Nah, langsung ini kita langsung mau instan Pengennya ya. kan kita cepat panen, Pak. Kita instan tapi organik. organik. Nah, Cepat instan sunat. organik. Nah, Cepat, kenapa dia organik. instan organik? Karena jumlah bakteri kita yang jenisnya ada 14 jenis. Satu. Oke. Orang di luaran umumnya kalau pakai mikroba ataupun probiotik ataupun mol gitu ya, jenis mikrobanya ada cuma 1, 2, 3, Oh, atau kalau sampai ini 6. banyak. Ini ada 14. Kemudian kesediaan dia dalam satu satuan dia ini kita perkaliannya triliun. Oh. Makanya promol 12, 10 pangkat 12 triliun. Wow, ini banyak banget itu. dasar Nah, nih. bayangkan kalau kita punya bonus dia ini angkanya Wah, pangkat iya. 12. nggak usah bayangin. Ini Bisa Nah, ini dulu lah kita ya. diajarkan tutorialnya Nah. nggak nih, Pak? Oke, baik. Nah, cara yang simpel, mudahnya, dari mana kita mendapatkan unsur hara tersebut? ya. Ya. Kita cari salah satunya adalah misalnya namanya di perkotaan kita nggak perlu repot ya. Iya. Nah, di toko tanaman sudah ada misalnya. Oh, udah banyak yang jual ya kayak gini Ada, ya. misalnya Ini kayak apa nih, Bang? ini ada ini saya campur nih. Coba saya kokopit, Ini Iya. kayak ini Mi, apa namanya? Ini, kompos ya ini ya? Campuran Yang ada dijual-jual kompos. itu. Kemudian Kokopit itu dari sabut kelapa ya? Sabut kelapa. Sabut kelapa. Kemudian Ini sebagai media tanam. media tanam. Pengganti Media tanam, tanam sekaligus mengambil nutrisinya. Oke. Nah, bagaimana kita mengambil nutrisinya? Hah? Ini kerjaan Oke, Bang, lanjutin. genetik. Nah, Saya caranya udah bagaimana? nggak sabar pengen panen ini nih. Nah, Sawi apa-apa. terus ini kita ingin cara menggunakan simpel dan mudah aja, nggak usah repot, nggak punya alat, nggak yang simpel-simpel aja. Wah, nggak ada alat ukur, nggak ada alat takar gitu kan? Oh, jadi Oh, itu ini sendok, Pak. Itu beneran sendok, ya? bebas dari segala macam keribetan ya? Ya, saya ingin Oke. mengajak Bapak Ibu semua di rumah hilangkan diri kita dengan segala macam keribetan dengan aturan-aturan, tapi iya. insya Allah tidak melanggar Ini bisa saya ketentuan. bantu? Boleh. Mau di Kalaupun mau- truk aja? Nah, gini, juga misalnya gini. boleh. Belikan kemas ini nggak ada sendoknya nih. Nah, kan yang Terus kemasan takan apa? kecil tanpa sendok nih. Nah, Sendok makan bisa? sendok makan. Ah. Sendok makan kita ambil kurang Ah, lebih terus satu ambil sendok dulu makan deh. itu. Ah. Ya. Boleh. Bisa Atau ambil mau makan ya? pakai tangan juga, mau ribet-ribet gak? Nggak Ya. ribet, pakai tangan. Jadi sendok tangan, Nah. sendok makan bisa, Nah, tangan sendok saja tangan, bisa. ataupun Kalau beli yang bungkus 1 kilo, 3 kilo, Ada sendok sendoknya. takannya. Tapi Sendok- sebenarnya kita nggak usah ribet ya. Nggak usah ribet, nggak usah coba, lihat Pak, ini. contohin. Kenapa? Semakin banyak dia kita gunakan, dia akan bekerja maksimal mengurai unsur hara yang ada di sini. Nah, ini yang penting Nah. teman-teman. Nah, unsur hara yang kita gunakan ada di sini semua. Tapi kalau Iya. seandainya dengan cara biasa, misalnya kasih air terus kita tumbuhkan, tumbuh nggak tanamannya? Kita taruh benih, Ah, tumbuh nggak? Insya Allah tumbuh. tumbuh. Tapi proses pertumbuhannya dia lambat. Lambat. Karena unsur hara dia Kurang. terbatas, bisa jadi masih ada pencemaran Oh iya. sama atau resiko bibit penyakit. Nah, dengan adanya ini ya kita langsung coba gini. Ini kurang lebih satu. Nah, jadi bisa pakai sendok takar, takarnya promol, bisa 1 sendok. Nah, Iya. ini tanya berapa gram, gitu kan? Nggak usah bertanya berapa gram. Iya, simple aja. Nah, Iya. ini 1 sendok lagi. Mau tambahkan lagi? Nah, bisa juga. Nah, jadi semakin banyak promolnya, akan semakin banyak unsur nutrisi yang didapat. Yang menarik lagi, biasanya dengan penggunaan pupuk kimia, hati-hati dan waspada menggunakan tangan tanpa alat. Oh iya, ini kita bebas saja. Langsung aja kita Oh, begini. iya. Nah, kenapa? Bisa jadi tangan kita gatal-gatal ini, Ah. punya penyakit kulit gatal-gatal. Ini dia membantu Hmm. memberikan terapi. Oh iya, Nah. jadi pernah juga nih Pak Denny ada Iya. anak-anak kan di pondok tuh suka pada gatal-gatal. Betul. Nah, dibuatkan salep promol tuh kering tuh. Betul. Ternyata promol juga bermanfaat ya, nggak cuma ini untuk tanaman ya. Sampai petani yang pernah saya ini, dia disuruh pakai promol untuk bercocok tanam nggak mau. Tapi ketika gatal-gatal dia minta solusi apa? Kasih promol juga akhirnya. Gatal. Nah, simpel nih cara pertama. Oke. Ya ini. Sebentar saya urai dulu ini. Kita masukkan. Kita menggunakan alat bekas yang ada di rumah juga bisa. Tapi harus dilobangin kali ya. Ya lubangin karena ini kan dia supaya masuk airnya. Iya, dilobangin. Nah kemudian supaya nggak rontok dia media tanam ini, kita kasih ganjalan boleh kapas oh busa gitu. atau busa, Busa. atau nggak punya juga. Nah ini kita ada tisu. Oh, tisu. Nah, yang penting dia tidak rontok ketika kena air. Biar nggak langsung Iya. ini ya, Nah, nggak ke lepas bawah gitu. ya. Nah, kemudian kalau bisa
kalau misalnya ini kan kebetulan alatnya kurang ini, langsung kita pertama boleh kita masukkan langsung airnya. Ini untuk mulai pembenihan. Oh iya. Nah, persiapan pembenihan nih. Nih, apa sih yang bisa digunakan di media sebagai pembenihan tadi media ini? Atau saya nggak mau beli yang ada di rumah misalnya. Iya. Di depan tanahnya Ada ada, tanah, gitu kan. ya kan? Wah, dia mau di tempat sampah dia karena bekas sampah. Bagus tuh. Sampah Nampannya tempat sampah siapa? bakaran itu. Nampannya. Nah, kemudian ini sudah siap nih untuk menjadi ini. Kalau mungkin ada juga yang akhirnya dia beli ini pupuk kandang yang sudah Terjadi. kemasan. Udah kemasan. Nah, itu kita tetap perlu lakukan begini dulu. Minimal 1 hari Jadi 1 hari sebelum kita tanam menanam, benih. kita udah persiapkan Tanam dulu nih. media tanamnya. Nah, tujuannya apa? Kalau bahasa di pertanian atau ini bilangnya adalah semacam fermentasi dulu. Fermentasi. Berarti ini dulu. begini didiamin dulu sehari. Jam seharian. Diamin seharian. Salah satu fungsinya satu, dia akan mengurai unsur pencemaran yang ada di media tanam ini. Mudah banget ya. Nah, Simpel banget kemudian, ya. Ketika ada hama penyakit juga dibasmi. Ketiga, ini kan sudah ada unsur haranya nih, Iya. tapi dia masih kesannya kasar. Iya. Nah, diurai lebih halus sehingga nanti mudah diserap oleh akar tanaman. Iya. Iya. Keempat, dia punya kandungan unsur hara yang belum lengkap. Mm-mm. Ini kerja probiotik itu ada menambahkan unsur N dari udara, Ya, kemudian kerja dia sendiri menambahkan antibiotik dan vitamin. Iya. Gitu. Jadi ketersediaan sudah lengkap di Mantap sini. banget Gitu. nih. Nah, selanjutnya kita sudah siap gini, besok malam ini ya. Iya. Misalnya sekitar jam 9 malam Mm-mm. kita buat larutan air promol ini Iya. untuk merendam benih atau bibit yang akan kita tanam. Kangkung nih Misalnya misalnya. kangkung. Ini Iya. kangkung. Direndam ya? Rendam. Rendam Iya. di malam. Nih. Nah, dia jadi nggak perlu lama-lama. Karena ada orang rendamnya Memang antara direndam 12 untuk jam, bengkak, untuk bengkaknya. antara 12 jam sampai ada sampai 24 jam. Iya. Kalau ada benih sama padi sekali. sampai 48 jam. Iya. Nah, kalau kita dengan promol masa perendaman itu lebih singkat. Simpel ya, lebih Lebih- singkat ya, lebih cepat ya. Nah, salah satu fungsinya dia akan mempermudah apa? Tumbuh cambah. Menumbuh kecambahnya itu. Jadi lebih lunak dia. Lebih lunak. Nah, tapi juga jangan kelamaan. Ketika kelamaan dia lunak malah jadi busuk. Iya. Nah, makanya Jadi kita berapa lama nih? dari Kalau yang promol? biasanya dengan Bapak Ibu biasa pakai rendaman bibit Air apapun biasa. biasanya sampai ini 6 jam, kita 8 hanya jam. gunakan antara Satu hari, sepertiga satu malam. sepertiganya. Berarti malam jam 9 kapan kita buka? Besok pagi sudah kita bisa semai kembali. Oh, langsung Gitu. semai. Nah, kemudian ini kan bisa jadi ketika kita lihat ada benihnya biji cabai atau ini Mengambang, ada misalnya. ngambang. Ah. Nah, buang yang ngambang itu. Oh. Nah, Yang yang ngambang itu kenapa itu, Bang? karena bisa bilang dikatakan dia kopong. Oh. Jadi kan dia Oh, nggak ada jadi isi. sekaligus pemilihan, Pemilihan ya. biji, Pemilihan biji yang benih. bagus gitu kan. Apapun itu, kecuali biji-biji yang mempunyai bobot berat gitu ya, nggak Iya. mungkin kosong gitu kan. Nah, Iya. tapi yang jelas nanti kalaupun tumbuh, dia tumbuh nggak bagus. Iya. Nah, karena dia kan nggak maksimal. Kedua Biji juga bayam. lama gitu ya. Nah, kemudian untuk perkotaan ini, urban farming ini, mana yang kita lebih pentingkan jenis tanamannya? Tentu untuk kebutuhan rumah tangga kita Hari-hari ada sehari-hari. oh, dimakan. Nah, gunakan misalnya apakah itu kangkung, kemudian Diangkat, selada. Pak. Diangkat. Nah, ini kangkung. Kangkung. Terus bisa juga Biasanya orang senang selada. cabai, Pak. Nah, Cabai. selada bisa sambil dulu yang cepet-cepet ini Iya, ya. yang cepet. Nah, selada, kemudian bayam, Tuh ada bayam merah juga. kemudian caisim, kemudian bayam hijau, Ya. kemudian pokcoy. Pokcoy. Ini usia jenis tanaman yang antara 14 hari sampai 30 hari kita udah bisa panen. Panen. Nah, Wow. bayangkan kalau seandainya kita di rumah lahan sempit, kita buat begini-gini nih. Hmm. Nah, mungkin pakai pipa paralon ataupun mungkin botol gelas botol mineral yang besar, kita Iya. bolongin lagi sebagai media airnya. Kita yang penting di sini. Nah, kita tanam karena dengan cukup media tanam begini, unsur haranya cukup. Kemudian untuk akar tumbuh dan mengikatkan diri juga cukup di sini. Ini Gitu. kalau di sini masih perlu dipindah lagi atau enggak, Pak? Sudah langsung nih. Oh, sudah langsung. udah. Yang Simpel di sini banget dipindah ya? Ini. Kecuali yang ini. Kalau yang rockwool pindah tuh. rockwool. Nah, kalaupun nggak mau pindah seperti di sini misalnya. Ya, Nah, net pot. net pot ini gitu kan. Oh, langsung di Ini situ. kan langsung bisa. nih. Ah. Ya. Unsur haranya dari mana kita ambil? Iya, dari mana tuh? Nah, nanti kita Ini lihat. kayaknya lebih simpel nih, Bang. Saya minta diajarin kayak gini. Nah, ini yang trik berikutnya adalah yang
tadi kita mengambil unsur haranya dari ini, sedangkan airnya nanti pada media tanam ketika kita tempatkan taruh langsung gini ya. Iya. Oke. Nah, udah nih. Kita jajar nih. Wow. Berapa banyak kita punya wadah ukuran ini? Nih, Nah, nih, kalau nih. bisa kita berikan wadah tempat penguatnya supaya nggak jatuh dia gitu ya. Ini maksudnya lakukan waktu malam itu sambil nunggu bibit atau gimana ini? Ini udah langsung sekaligus Ini dari cambang udah masuk. sebelum bibit Udah. masuk. Sebelum bibit masuk, kita sudah tanam dulu semuanya. Nah, sekaligus nanti di tempat media masa tanam dan perawatannya, ini sudah seperti ini. Oke. Nah, kenapa Terus? ini? Karena air ini yang kita butuhkan yang mempunyai kandungan probiotik. Yang akan selalu bekerja mengurai di sini. Nah, kemudian Diresap dia ya. nah, besok Serap. setelah bibitnya sudah kita rendam, besok kita taruh di sini. Tinggal di Nah. sesepin aja gitu. Nah, taruh di permukaan juga nggak apa-apa. Oh, di atas bekerja. begitu aja nggak apa-apa, nggak harus Nggak apa-apa, ini. nggak langsung Oke. gini gitu kan. Sip. Nah, yang penting posisi dia kena sinar matahari. Oh. Nah, karena kebutuhan matahari itu adalah menjadi kehidupan bagi kita juga, bukan hanya Simat. tanaman. Sinar matahari Sinar matahari. harus kuat ya. kuat. Kalau Nah, ini kemudian, gimana nah tunggu bentar. Oke, gimana? Karena gini, orang bertanya, ini kapan lagi diberikannya Pak? Oh, Probiotiknya iya, gitu kan. penambahannya lagi kapan? Nah, misalnya udah seminggu nih, boleh nggak tambah lagi promolnya? Bisa jadi probiotik kita dalam usia tertentu berapa hari dia sudah mati berkurang, maka Makanya dia sudah perlu lagi. kurang bekerjanya kan. Disuplai Padahal lagi ya. makanan di sini masih banyak yang harus diolah dan dibutuhkan oleh tanaman kita. Maka kita tambahkan lagi langsung. Oh, tambahin di sini aja. Langsung aja Ucap-ucap sudah. di sini langsung. Kalau Oh. airnya kurang tambahin airnya. Tambahin air. Ingat, air yang kita Gampang banget ya. Nah, air yang kita gunakan Anak-anak juga bisa tuh. gampang nih main-mainan aja kan tangan enggak Iya, ini. dan Justru nanti tidak merusak gitu. Berarti dan Ini jadi ada media pakai ember, pakai apa? Ini pakai baki begini aja bisa, di rumah nih. Bisa. Paling kalau Simple kita banget butuh kan tambahkan nanamnya, simple, misalnya kita tutup di ini, kita untuk tempat dudukan gitu ya, tempat dudukan Oh, kayak gelasnya. kayak gini ya. Ya, buat tempat dudukan gelasnya gitu kan. Nah, Nggak kemudian tambahin terus. Oke. jika airnya kurang tambahkan. Tapi satu hal diingatkan, jangan menggunakan air pump langsung dari keran. Oh, gitu. Jika di rumah Harus menggunakan air diapain pump. dulu tuh kalau Kenapa? airnya pump? Kenapa air pump? Di air pump itu kan mengandung kaporit. kaporit. Kaporit adalah kimia aktif yang akan membunuh bakteri kita, promol kita. Oh, jadi diapain dulu? Endapkan dulu kan? Supaya dia tidak lagi menjadi kimia aktif, kita endapkan di wadah terbuka selama 24 jam dan dia sudah menjadi Iya. residu kimia gitu. Makanya Atau kalau paling aman pakai air tanah aja ya. air tanah, Air tanah nggak udah. ada berarti minjem sama tetangga Wah. minta air. Sebenarnya kalau mau simpel lagi, itu air got pakai. Air gua Tapi kan orang berpikirnya, padahal air got itu justru lebih banyak lagi dia. Karena apa? Probiotik kita ini makannya limbah. Limbah itu menjadi kebutuhan tanaman. Oke. Makanya kalau misalnya di rumah ada air limbah, di rumah ada nggak tampungan air limbah kita? Masukin air bromol, masukin bromol. Kemudian air itu untuk digunakan untuk sebagai penyiram tanaman atau sebagai seperti ini untuk media tanaman untuk mengurai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Ini juga Pak mungkin Pramol bisa masukin, bisa selalu diguyurkan di bawahnya ini ya. Kalau ini caranya, ini kan nutrisi tidak ada di rockwoolnya tadi kan? Nah, ini coba saya butuh demo yang ini. Bagaimana caranya yang ini? Ini ya, angkat ini. Oke, boleh diangkat. Ini gimana nih, Mik? Oke, itu Pak Denny tuh Pertama. jagonya. Pertama kita isi dulu promol Di ini di di media airnya. Nih Pak, pegang. Nah, airnya kita kasih promol. Enteng kan, ringan kan, anak-anak Iya. bisa melakukan. Kemudian kita aduk-aduk biasa ya kan? Ini masukin Pramol di sini. Masukin promol. Nah, terus berapa lama kita mau pakai Bisa ini? dikasih ikan kali ya. Nah, cuman hanya saja kalau ikan butuh ikan yang punya tingkat kedaya tahanan yang tinggi. Ikan cupang. Ikan, Oh iya, kan saya Ikan butuh ini cupang. juga tuh buat kayak di rumah kan bukan cuma butuh Nah. sayur aja. Betul. Daging juga butuh. Kayak misalkan ikan, ayam tuh bisa pakai promol. bisa kita kombinasikan nanti. Nah, saya minta Tanam dong di bawah, tolong dibikin di bawahnya ikan, kandang buat di rumah di atas airnya tanaman. Gitu ya. Jadi kepo nih aku. Nah, Terus, terus ini unsur hara dari mana? Ini kan air probiotik kita. Oh, air doang. Kan di sini nggak ada unsur hara di networknya. Terus? Nah, unsur haranya dari mana? Nah, ini yang tadi yang kita. Oh, masukin di situ aja Nah. udah. Kompos. Jadi, Tapi selain ini katanya pakai itu bisa juga Bang ya? Apa namanya? Limbah dapur. nah limbah dapur, oke.
sayur-sayuran yang buah-buahan. sisa-sisa. Jadi Sini. makanan kita sisa limbahnya. Nah, ini udah selesai kita aduk. Nah, yang penting dia nyampe. Wis, keren, praktis banget. Mari sahabat TNI, Ya, gampang kan? Saya Jadi juga gampang sama banget tinggal kapan kebutuhannya lagi Ah. untuk probiotiknya. Seminggu sekali kita masukin lagi. Oh, satu seminggu sekali sendok, di gitu. ini lagi. Ah iya tuh jangan lupa tuh. Karena apa? Orang biasanya udah sekali dianggap udah selesai itu. Padahal tidak begitu. Padahal kita pun butuh hidup makan tiap hari. Oh, Nah, jadi gini. tanaman Saya juga. pernah juga gini nih. Kan orang misalkan nih limbah dapur nih. Ya, Bikin kayak gini, direndam doang deh, nggak pakein Betul. probiotik. Nah. Makanya dia malah busuk ya. betul. Bukan jadi nutrisi malah jadi busuk gitu ya. Karena dia Bau gitu. dari apa namanya dari makanan tersebut, Hmm. pertama dia membawa unsur residu kimia yang ada di bahan makanan yang diolah sebelumnya. Kemudian terjadi pembusukan yang berasal dari faktor isu tadi, juga mengembangbiakan bakteri patogennya. Oh. Nah, tapi kalau pakai ini, Nah. busuknya nggak bau bang itu bau. Tidak bau karena pertama apa? Bakterinya yang akan membahas bakteri patogen tadi. Oke. Satu, kedua mengurai unsur haranya. Oke. Nah, di mana sebenarnya kan unsur hara itu adalah yang kita makan juga sebenarnya. Di mana tanaman kita tanam, dia butuh unsur hara, kemudian Iya, ada. hasil panen kita makan, Ada kita unsur makan masuk. sebenarnya unsur hara yang kita makan gitu kan. Nah, kemudian limbahnya gimana? Nggak usah limbah di kamar mandi ya. Yang cukup limbah dapur kita, semua yang ada sebelum sampai ke tempat sampah, cincang halus, Potongan-potongan itu tuh, potong-potong, sayur-sayur sayur, misalkan mungkin katanya nasi nggak habis. Yaudah, kalau Masih perlu bisa buang sini. masukin juga, tapi bagusnya lagi semua biar lebih cepat. Ah. Di blender halus, setelah itu baru masukin air promol. Nah, Jangan itu langsung jauh lebih cemplungin cepat. sini aja ya, Udah langsung. Langsung. Nah, tapi kalau misalnya cuman apa namanya, cuman dicincang-cincang, emang dia butuh waktu juga, kata namanya. Tetap nanti probiotik tetap mempercepat. Oke. Cuman kan pertanyaan nanti akan bertanya mana yang lebih cepat, dicincang halus, dicincang kasar, atau yang di blender? Logikanya yang lebih halus lah yang Lebih lebih halus cepat. ya, yang Karena di- kita mempercepat juga kebutuhan untuk tanaman kita. Oke. Ini simple nih Pak ya. Simple. Ini ya. Ini artinya dua cara, Ini mudah medianya. banget, gampang banget, simpel banget. Setiap rumah bisa ngelakuin. Nah, Oke. cuman dua sahabat bedanya. TNI, Unsur mungkin hara ya di rumah. Nah, unsur hara ada di sini di tempat apa namanya? Tempat ikat tanamannya atau di wadahnya. Di wadahnya. Sedangkan untuk akarnya tidak ada unsur hara. Iya. Nah, dua model yang berbeda Oke. gitu. Unsur hara ada di Berarti sini. kalau yang di model apa namanya peralon-peralon itu tuh yang Instalasi namanya. Instalasinya itu berarti di ininya Di sumbernya bak tambangannya kasih ini ya. Di Nah, kasih tandon. begini, ada tandonnya tuh. Tandonnya ada kasih begini. masukin Tandon, ini kan apa tandonnya. limbah-limbah dapur masukin Limbah dapur semua, masuk itu, masukin. tuh. Iya, itu Nah, bisa jadi makanan. Itu lebih bagus itu karena di siklus berjalan. Oksigen juga dapat dia. Oke, sip. Nah, kalau begini kan dia diam nih. Iya. Nah, kalau misalnya boleh nggak pakai alat bantu yang lain? Apakah bisa nggak kita tambahkan alat bantu yang lain? Atau apakah kita butuh alat bantu yang lain untuk lebih mengoptimalkan? Boleh tambahkan alat mesin Ah, gelembung udara, aerator. oh, aerator. Nah, Iya, dokter. fungsinya apa? Yang biasa dua kali itu ya. Oke, ini buat udara. ini Nah, paham. probiotiknya gitu Ah, juga supaya butuh oksigen ya. oksigennya terpenuhi gitu kan, gitu kira-kira nih Pak Ajis. Ini satu cara model untuk bercocok tanam yang Ya. simpel dengan lahan yang sempit, dengan seadanya, dengan memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada di rumah. Mudah ya Gen HNI, Insya Allah. betapa mudahnya. Jadi kalau bisa saya review, siapkan media tanam, kemudian buat cairan promol, kemudian media tanamnya itu misalnya gelas air mineral, Ya. bawahnya dikasih Di bisa bolong-bolong. Atau gitu. yang simpel aja Mi, kita kan di kota nih gini-gini Nah, kan banyak iya, nih. ada, Udah tinggal simpel. buka internet order dapat Iya. Online semuanya ada. Bersih lagi kan? Semua serba online hari ini. Iya, tinggal plok plok plok, plok. Gampang nih semuanya nih. Kuncinya ada promol, ada Ayo. air. Ayo Iya. sahabat TNI, kita bikin ini Jelas gini ya? nih. Oke. Hari-hari Hari-hari kita makan dari suplai yang udah kita tahu banget. Pak Ajis, ini kalau aman. kita Oke? punya 10 ini udah nggak ke pasar. 10 Iya. ini nih. Bukan, Ah. justru kita ke pasar. Terus? Jualan. Jualan. Dan sayur. Hari ini panen Jadi agen segini, sayur. besok kita dalam 1 bulan bisa 10 kali masak Oke. kangkung. Oke,
Bang Oke. Denny, terima kasih banyak nih udah panduannya. Kita Kayaknya sudah bakal selesai ya siap untuk untuk tanam untuk sayur. menghadapi ketahanan pangan. Iya. Oh, iya, tadi saya butuh Pak Ajis kan tadi minta dibuatin kandang tuh. Iya, nah, tapi saya butuh yang bersih ikan. kandang Saya juga ayamnya. kepo Oke, loh. saya siapkan insyaallah. Gitu ya. Oke. Untuk Lele juga bisa. bikin Sampai ketemu ternak lele di- tanpa bau. Ah, Biasakan lele tuh bau ya. baunya. Ayam Ini kayaknya juga Pak Denny bau. bakal beneran nih bikinin kandang nih buat Pak Ajis. Oke, sip. Oke, siap. Oke. Kalau aku anak-anakku pengennya dibuatin budi damber. Apa tuh, Mi? Budik Apa damber. tuh? Ini ada istilah apa nih? Budik damber, budidaya ikan dalam ember. Itu lagi viral hari ini, Mi. Iya. Memang banyak pertanyaan juga, gimana caranya dengan promo? Bisa ya? Bisa, jauh Kalau lebih Pak mudah Ajis memberikan. Buat pengen ya sekarang ya? anak-anaknya Siap, tiap siap, hari siap. bisa ceplok-ceplok teral, kalau Oke. anakku pengennya bisa goreng-goreng lele. Lele. Ah. Tapi lelenya bersih karena kita tahu makannya apaan. Promo. Kalau yang di luar sana sih si Nggak koko ada. kampung sih lihat ada kotak-kotak di atasnya nggak tahu apaan tuh. Kayak Oke. mungkin kayak ada baling-balingnya mirip bak helikopter nih. Baik, sahabat ini kita akan lanjut untuk Dengan membuat kisah promo berikutnya. Ya, bikin ini ternak ya. Kalau ini kita sudah sekarang bertani, sekarang bagaimana kita beternak dalam kota. Yes. Oke, please stay Oke. tune. Check it out.